Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nanang Abdurrahman MKom selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa, sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Adapun pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Ega Maigita Luciana dari kelas PTIKC semester 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema konsep sistem informasi dan teknologi informasi. Di dalam tema konsep sistem informasi dan teknologi informasi ini, saya akan menjelaskan beberapa tentang 1. Pengertian sistem informasi atau teknologi informasi. Yang kedua, ruang lingkup sistem informasi atau teknologi informasi. Yang ketiga, peranan sistem informasi atau teknologi informasi. Yang keempat, klasifikasi sistem informasi atau teknologi informasi. Yang pertama, pengertian sistem informasi atau teknologi informasi. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Adapun pengertian teknologi informasi adalah teknologi informasi sendiri yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam masalah mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sistem informasi atau teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 1. Perangkat lunak atau software, dan 2. Perangkat keras atau hardware. Yang pertama, perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer, dan keyboard. Yang kedua, ada perangkat lunak, terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut. Haag mengatakan membagi ke teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama ada teknologi masukan atau input teknologi. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data informasi dari sumber asalnya. Contoh teknologi ini antara lain barcode scanner dan keyboard. Barcode scanner merupakan contoh produk teknologi masukan yang biasa digunakan pada pasar swalayan untuk melakukan pemasukan data penjualan di kasa. Jadi kalau misalnya kita di kasa itu menggunakan barcode scanner. Yang kedua, ada teknologi keluaran atau output teknologi. Supaya informasi bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam berbagai bentuk. Pada umumnya, informasi disajikan dalam monitor. Namun, kadangkala pemakai menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas. Pada keadaan seperti ini, paranti printer berperan dalam menentukan kualitas cetakan. Dewasa ini terdapat berbagai peranti yang mendukung penyajian informasi, termasuk dalam suara. Yang ketiga, ada teknologi perangkat lunak atau software teknologi. Untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau seringkali disebut program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Pengolah kata atau word processor merupakan contoh program yang banyak digunakan oleh pemakai komputer untuk membuat dokumen. Yang keempat, ada teknologi penyimpanan atau storage technology. Teknologi penyimpanan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Tape, hard disk, disket, dan zip disk merupakan contoh media untuk menyimpan data. Yang kelima, ada teknologi telekomunikasi atau telecommunication technology.
Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Internet dan ATM merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi. Yang keenam, ada mesin pemroses atau processing machine, atau lebih dikenal dengan istilah CPU. Mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program berupa komponen memori dan mengeksekusi program atau berupa komponen CPU. Poin ketiga, ada peranan sistem informasi atau teknologi informasi. Abdul Qadir pada tahun 2014 mengemukakan bahwa teknologi informasi secara garis besar mempunyai peranan, yaitu 1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap satu tugas atau proses. Jadi, teknologi informasi itu menggantikan peran manusia. Yang kedua, ada teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap satu tugas atau proses. Misalnya, kita kalau misalnya gak tahu nih apa-apa, kan sekarang udah ada Google. Nah, teknologi informasi memperkuat peran manusia, jadi manusianya mencari dan Google sebagai alat pencarinya gitu. Yang ketiga, ada teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Yang keempat, poin keempat, ada klasifikasi sistem informasi atau teknologi informasi. Dibagi lagi menjadi A, klasifikasi berdasarkan fungsi sistem. Yang pertama ada Embedded IT System. Embedded IT System adalah sistem teknologi yang melekat pada produk lain. Misalnya, sistem PCR atau video cassette recorder memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan pemakai dapat merekam tayangan televisi. Contoh, kedua dapat dijumpai pada sistem IT pada lift, dapat digunakan untuk mengendalikan gerakan lift pada perkantoran. Jadi, kalau misalnya di lift itu menggunakan teknologi Embedded IT System. Yang kedua, Dedicated IT System. Dedicated IT System merupakan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti ATM, yang dirancang untuk melakukan tugas khusus yakni melakukan transaksi keuangan bagi nasabah bank. Zaman sekarang kan kalau misalnya mau kirim uang nggak perlu ke kantor pos atau harus ke orangnya langsung. Sekarang udah ada mesin ATM. Nah, mesin ATM itu memakai teknologi Dedicated IT System. Yang ketiga, ada General Purpose IT System. General Purpose IT System merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Misalnya, PC atau personal komputer, yang merupakan peralatan yang dipakai di rumah atau perkantoran untuk mencatat pengeluaran, melakukan perhitungan statistik, atau membuat suatu dokumen. Jadi, sekarang mah kalau misalnya mau nulis sesuatu itu, kan waktu dulu harus ada mesin ketik. Nah, sekarang mah udah pakai komputer gitu. Yang klasifikasi kedua ada klasifikasi berdasarkan ukuran. Teknologi informasi menurut ukurannya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Superkomputer, 2. Mainframe, 3. Workstation, 4. Mikrokomputer dan mikrocontroller. Yang pertama yaitu superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang memiliki kecepatan proses paling cepat. Biasanya komputer ini digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang kompleks. Contoh dari jenis komputer super yaitu Cray dan IBM ASCII. Yang kedua ada mainframe. Mainframe disebut juga komputer besar. Mainframe merupakan jenis komputer yang digunakan pada perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume yang besar. Contoh jenis komputer ini yaitu IBM S390 Parallel Enterprise Server.
Yang ketiga, ada workstation. Komputer workstation merupakan mesin yang powerful, yaitu di komputer ini segala pekerjaan dapat diselesaikan. Komputer-komputer ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan aplikasi perhitungan yang rumit. Komputer-komputer ini menggunakan Unix atau beberapa sistem operasi NT. Komputer-komputer ini dilengkapi dengan prosesor RISC yang powerful seperti Digital Alpha atau MIPS. Yang keempat, ada mikrokomputer. Komputer mikro merupakan komputer personal atau PC. PC biasanya berupa desktop, yaitu komputer yang biasanya digunakan di tempat kerja atau belajar. Dengan perkembangan teknologi hardware PC saat ini menjadi semakin kecil seperti notebook. Saat ini telah terdapat PC tablet, personal data assistant PDA atau pocket PC. Jadi kalau misalnya dulu itu komputer kan gede-gede ya, misalnya satu komputer itu bisa memakan satu ruangan. Nah, sekarang bahkan sudah ada PC dan sudah ada PC tablet. Jadi yang dahulu bisa dipakainya itu cuma di satu tempat, sekarang kita bisa memakainya di mana-mana, bisa dibawa-bawa juga. Yang ketiga, ada klasifikasi berdasarkan data masukan yang diolah. Berdasarkan data masukan yang diolah, teknologi informasi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yakni komputer analog, digital, dan komputer hybrid. Yang pertama, ada komputer analog, yaitu biasanya digunakan untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan, bukan berupa data angka, melainkan dalam bentuk fisik seperti arus listrik, temperatur, tekanan, kecepatan, dan lain-lain. Hasil keluaran atau output komputer analog biasanya berupa pengaturan atau kontrol sebuah mesin. Komputer ini banyak digunakan pada pengendalian industri kimia, pembangkit listrik, penyulingan minyak, atau di rumah sakit untuk memantau denyut jantung. Kelebihan dari komputer ini yaitu kecepatannya dalam menerima data dalam besaran fisik dan langsung mengolah data tersebut tanpa melalui proses konversi. Keluaran yang dihasilkan dalam bentuk grafik. Kekurangan dari komputer ini yaitu ketepatannya masih rendah dibandingkan komputer digital. Yang kedua, ada komputer digital. Komputer digital biasanya digunakan dalam mengolah data dalam bentuk angka atau huruf. Jenis komputer ini digunakan untuk aplikasi bisnis atau teknik, contohnya laptop atau notebook. Keunggulan dari komputer ini yaitu tingkat ketepatannya tinggi dibandingkan komputer analog. Dapat menyimpan data yang disimpan dapat dikoreksi, output yang dihasilkan dapat berupa angka, grafis, atau gambar. Yang ketiga, ada komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital. Karena digunakan untuk aplikasi khusus, diperlukan komputer yang lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi kali ini yang bertema konsep sistem informasi dan teknologi informasi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan masih banyak kekurangan dikarenakan saya masih dalam proses tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.